akan bertanya apakah hadir semua? Hadir Bu, satu yang hadir Bu, misi Bu. Oh iya, di bawah dulu ya. Ya Bu, Martia, hadir Bu. Sri Rizky, Hadir Bu. oh ya hadir ya. Bagaimana dengan pertemuan kemarin kita sampai pelajaran apa, ada yang ingat? Contoh soal. Oh ya, contoh soal persamaan kuadrat ya. Ya, kodrat. Oh ya, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Nah, anak-anak ibu sekalian, jika pada pertemuan minggu kemarin ya, atau pertemuan pertama, kita telah mempelajari cara mencari persamaan kuadrat dengan menggunakan dua metode. Nah, sebenarnya kan ada 3 metode dalam mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Apa saja metodenya? Yang pertama adalah metode pemfaktoran, yang kedua adalah metode kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah metode rumus ABC atau yang biasa disebut kecap ya. Nah, anak-anak ibu sekalian, bentuk umum rumus ABC adalah seperti ini. X 1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, bagaimana Bu cara memperoleh bentuk umum seperti ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Kenapa bisa kita menggunakan rumus ini? Nah, caranya adalah sebagai berikut ya, anak-anak ibu. Jadi perhatikan, di sini ada persamaan kuadrat AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, untuk mencarinya kita pindahkan konstanta ke ruas kanan. Jadi di sini ada AX kuadrat ditambah BX sama dengan min C. Atau kalian juga bisa mengurangi kedua ruas dengan min C. Dua ruas antara ruas kiri dan juga ruas kanan. Hasilnya juga akan sama. Langkah selanjutnya adalah kita kalikan kedua ruas dengan 4A. Oke, sehingga di sini diperoleh 4A dikali AX kuadrat ditambah BX sama dengan min 4AC. Oke, kalau sudah seperti ini, bagian yang ada di sini kita kalikan ke dalam pakai perkalian aljabar ya, anak-anak ibu. Jadi di sini kita peroleh 4A kuadrat X kuadrat ditambah 4ABX sama dengan min 4AC. Oke Bu, kalau udah sampai sini bagaimana lagi? Nah, selanjutnya kita jumlahkan kedua ruas dengan B kuadrat. Oke, sehingga di sini kita akan memperoleh 4A kuadrat X kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4ABX sama dengan B kuadrat min 4AC. Oke, kalau sudah seperti ini bagaimana lagi? Nah, perhatikan di sini ya, anak-anak ibu ya. Di sini adalah bentuk 4A kuadrat X kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 4ABX. Ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persamaan kuadrat yang bentuknya. Sehingga kita peroleh 2AX tambah B kuadrat. Ya, karena kalau dikalikan dia akan menghasilkan seperti ini ya, anak-anak ibu. Coba kita kalikannya, 2AX kuadrat itu akan menjadi 4A kuadrat X kuadrat ditambah 2 dikali 2AX, jadi 4AX ditambah B, dikalikan B, jadi 4ABX ditambah B kuadrat. Ini B kuadratnya. Oke, di sini kita akan memperoleh B kuadrat min 4AC. Nah, langkah selanjutnya bagaimana untuk memperoleh bentuk umum dari rumus ABC ini? Kita akan menghilangkan kuadrat ini. Bagaimana caranya? Kita akarkan aja kedua ruas. Tapi ada syaratnya kalau pengakaran. Di sini harus jadi plus minus. Ya, anak-anak ibu. Sehingga di sini kan pangkat 2 diakarkan. Jadi kan ibarat kalau akar itu kan pangkat setengah. Pangkat 2 misalkan begini ya. Anak-anak ibu, misalkan ini A, pangkat 2. Kita akarkan. Ya. Kita sederhanakan lagi jadi A kuadrat. Ini akar itu kan pangkat setengah maksudnya kan. Jadi pangkat setengah, sehingga di sini adalah A pangkat 2 kali setengah. Nah, 2 kali setengah kan 1. Jadi di sini adalah A pangkat 1 atau apa saja ya. Seperti ini. Nah, begitu juga berlaku seperti ini. Sehingga di sini kita peroleh 2AX ditambah B. Ya. Anggap aja 2AX tambah B kuadrat itu adalah si A. Ya. Oke. Tapi tidak berhenti di situ, karena di sini sudah melakukan pengakaran. Di sini kita taruh koefisien X-nya itu jadi 1,2. Di sini tetap plus minus akar B kuadrat minus 4AC.
Oke, kalau udah kita tinggal pindahkan aja sehingga di sini terjadilah tinggal x 1,2 aja. Kita tulis jadi 2a x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac. Sudah makar ya, sehingga di sini x 1,2 sama dengan 2a. Ini kan dalam bentuk perkalian. Kalau dalam bentuk perkalian ya kita bagikan atau kalian kalikan aja kedua ruas dengan 1/2a, kalikan dengan inversnya ya. Sehingga di sini min b plus minus akar dari b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, sehingga beginilah cara untuk memperoleh rumus ABC atau kecap. Inilah cara penurunannya. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi kita sudah memperoleh bagaimana caranya untuk mendapatkan rumus ABC atau rumus kecap ya. Nah, ini rumusnya x12, x 1,2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, sekarang kita akan menggunakan contoh soal untuk mencari akar-akar dari persamaan kuadrat berikut. Bentuk persamaan kuadratnya adalah 4x kuadrat ditambah x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kalau kita menggunakan rumus ABC, kita tidak mengerjakannya seperti mengerjakan dengan metode kuadrat sempurna. Kalau menggunakan metode kuadrat sempurna, kita harus menjadikan koefisien dari x kuadrat ini adalah 1. Nah, kalau menggunakan rumus ABC kita tidak perlu ya. Kita cukup mengikuti koefisien-koefisien yang ada di rumus ini. Nah, di sini kita peroleh kalau koefisiennya si x kuadrat itu kita misalkan dalam A, B, dan C ya. Jadi ini A, B, C. A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan min 3. Dari mana Bu koefisien-koefisiennya ini? Nah, sesuai dari bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, kita langsung masukkan saja ke rumus ABC ini. Jadi x 1,2 sama dengan min b-nya adalah kita tulis saja ya, plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a. Nah, x 1,2 sama dengan min b di sini apa? 1 ya. Jadi di sini min 1 plus minus akar dari b kuadrat itu 1. 1 dikuadratkan tetap 1 ya, dikurang 4 dikali a 16. Oke, 4 dikali a-nya adalah 4 dan c-nya adalah min 3 per 2a. 2 dikali 4 berarti 8 ya. 2 dikali 4. Oke, di sini x 1,2 sama dengan min 1 plus minus akar dari 1, 4 kali 4, 16 ya kan. Ini minnya kita abaikan dulu, 4 kali 4, 16, 16 kali 3, 48 ya. 48 ditambahkan min 48 dikalikan dengan negatif di depannya jadi plus 48 ya, per 2 kali 4, 8. Sehingga di sini x 1,2 sama dengan min 1 plus minus 48 tambah 1 itu 49. Akar dari 49 kan 7 kan? Maka di sini kita langsung aja tulis 7 per 8. Oke. Kita dapat bahwa di sini x1 sama dengan min 1 tambah 7 per 8. Min 1 tambah 7 per 8. Sehingga di sini min 1 tambah 7 kan 6 ya. Atau 7 dikurang 1 yang besar dikurang yang kecil. Jadi di sini 6 per 8. Kita sederhanakan lagi. Kelipatan 6 per 8 kan sama-sama bisa dibagi 2 kan. Jadi 6 dibagi 2 itu 3, 8 dibagi 2 itu 4. Nah, jadi x1 nya adalah 3 per 4. Bagaimana dengan x2 nya? Kalau tadi kita menggunakan positif, sekarang kita menggunakan negatif. Nah, ini tadi fungsi dari plus minusnya itu ya. Jadi x2 nya sama dengan min 1 min 7 per 8 sama dengan minus 1 dikurang 7. Itu sama aja kayak min 8 ya. Min 8 per 8 sama dengan min 1. Sehingga kita memperoleh nilai x1 nya adalah 3 per 4 dan nilai x2 nya adalah min 1. Nah, lanjut kita mempelajari tentang diskriminan. Nah, dalam mempelajari persamaan kuadrat, kita juga akan mempelajari diskriminan. Nah, apa itu diskriminan dalam persamaan kuadrat?
Jadi diskriminan itu adalah bentuk dari matematika untuk mempelajari persamaan kuadrat untuk mengetahui bentuk akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, jadi rumus umumnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ada beberapa syarat untuk menentukan nilai dari persamaan kuadrat tersebut menggunakan diskriminan. Misalnya nih, diskriminannya misalnya persamaan kuadrat contohnya ini 4x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0. Kita carilah diskriminannya berapa ya. Oke. Sebelum kita mencari, di sini Ibu akan menjelaskan dulu syarat-syarat dari diskriminan tersebut. Apabila diskriminan nilainya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar yang berbeda. Nah, akar-akar yang berbeda ini berupa akar-akar yang real, dalam bilangan real ya. Kemudian diskriminan sama dengan 0. Nah, kalau nilai diskriminan, misalnya nilai persamaan kuadratnya ini diskriminannya sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki akar-akar real yang sama atau kembar. Akar-akar yang kembar atau yang sama gitu. Kemudian yang terakhir adalah diskriminan kurang dari 0. Nah, apabila nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat itu kurang dari 0, berarti dia minus ya, bisa min 1, min 2 atau di belakangnya gitu. Nah, maka persamaan kuadrat memiliki akar-akar imajiner atau tidak real. Nah, seperti itu ya. Bagaimana dengan contoh kasus 4x kuadrat plus x min 3 sama dengan 0? Kita akan mencari persamaan kuadrat ini, nilai diskriminannya berapa. Oke, kita gunakan rumus B kuadrat min 4AC. Di sini yang menjadi A sama dengan 4, yang menjadi B sama dengan 1, dan yang menjadi C sama dengan min 3. Nah, kita gunakan rumus diskriminan. Apa tadi rumusnya? B kuadrat min 4AC. Nah, sama dengan B kuadratnya apa? 1 ya. Oke, 1 dikuadratkan dikurang 4 dikali A, kemudian dikalikan dengan C. C-nya adalah min 3. Sehingga di sini diskriminan kita peroleh di sini 1 kuadrat itu 1 ya. Min 4 kali 4 itu min 16. Min 16 kali min 3, negatif kali negatif itu positif. Jadi positif 48. Sehingga diskriminan sama dengan 48 ditambah 1 itu 49. Nah, 49 itu termasuk yang mana? Diskriminan lebih dari 0 kan ya, karena 49 itu lebih dari 0, dia memang positif ya kan, maka PK memiliki akar-akar real yang berbeda. Nah, seperti yang tadi sudah kita cari menggunakan rumus ABC atau rumus kecap ya. Oke, kita lanjut ke pelajaran kita, operasi akar-akar dari persamaan kuadrat. Di sini Ibu akan menjelaskan operasinya ya, anak-anak Ibu. Jadi misalkan alfa dan beta adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, syaratnya tadi a, b, dan c itu anggota dari bilangan real, dan a tidak boleh sama dengan 0. Itu syarat awalnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita akan memperoleh sifat-sifat operasi akar sebagai berikut, yaitu alfa ditambah beta, karena kan tadi alfa dan beta itu adalah akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut ya kan. Nah, maka alfa ditambah beta sama dengan min b per a. Min b tadi apa? Itu adalah koefisiensi f, dan a tadi adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian alfa dikali beta itu sama dengan c per a. C adalah konstanta atau koefisien dari x pangkat 0 ya. X pangkat 0 kan 1 nggak ditulis ya. Kemudian per a tadi adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian ada alfa kuadrat ditambah beta kuadrat, itu sama dengan kayak dalam kurung alfa ditambah beta kuadrat dikurang 2 kali alfa kali beta. Kemudian ada lagi alfa dikurang beta. Nah, ini jarang ya, jarang sekali kita temukan di dalam soal. Cuman untuk soal-soal yang tingkatan lebih tinggi mungkin akan dikeluarkan ya, yaitu plus minus akar D per A. Nah, masih ingat kan rumus diskriminan? Apa rumus diskriminan tadi? Yaitu D sama dengan D kuadrat min 4AC. Nah, ini kalian ingat ya. Sebenarnya kalau mempelajari matematika itu nggak perlu diingat, kalian sering aja latihan, nanti bakalan hafal kok ini. Kalau rumus diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC per A tadi ingat ya, koefisien dari X kuadrat. Kemudian di sini adalah alfa dikurang beta dikuadratkan. Kalau bentuk ini juga bisa kita bentuk ke dalam akar dalam kurung dikuadratkan ya, akar diskriminan per. Nah, anak-anak Ibu, kita lanjut ke contoh soal.
persamaan kuadrat x kuadrat min dalam kurung p min 2x min 6 sama dengan 0 memiliki akar-akar m dan n. Nah, yang memenuhi m kuadrat plus 2mn plus n kuadrat sama dengan 9. Ditanya, nilai p yang memenuhi adalah, jadi persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar persamaan kuadrat yaitu m dan n. Nah, kalau m dan n kita kuadratkan, kan dia kayak gini kan, m plus n kita kuadratkan sama dengan m kuadrat plus 2mn plus n kuadrat sama dengan 9. Bu, bagaimana cara memperoleh ini Bu, m kuadrat plus 2mn plus n kuadrat? Kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Tahu segitiga Pascal? Jadi bentuknya seperti ini, 0, 1, 1, 1, 2, 1. Kalau ini untuk pangkat 0, ini untuk pangkat 1, ini untuk pangkat 2. Pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Misal kita menggunakan dalam variabel a plus b ya. Jadi kita ingin membuat a plus b dikuadratkan, maka akan kita peroleh di sini a. Biar kalian lebih mudah lagi ya, ikuti koefisien dari pangkat 2 itu, yaitu 1, 2, 1 1, 2, 1. Karena di sini positif ya, maka dia itu positif semua, plus plus. Tapi kita menggunakan variabel ab, sehingga di sini ab kita tambahkan AB, di sini tambah AB. Nah, pangkat semakin berkurang. Kalau dia si A ya, itu pangkat 2, pangkat 1, pangkat 0. Kemudian B dari kiri ke kanan dia semakin bertambah. Jadi di sini pangkat 0, 1, 2. Sehingga kalau kita sederhanakan di sini A kuadrat, ya kan? A kuadrat dikali B pangkat 0 kan 1, nggak perlu ditulis, ditambah 2 kali A kali B, karena ini B pangkat 1 kita tulis saja, ditambah 1 karena dia 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. A pangkat 0 itu 1, di sini B kuadrat. Nah, sama juga contohnya dengan ini tadi, m plus n kuadrat. Nah, itu gini cara memperolehnya. Bu, cara mudahnya bagaimana Bu untuk memperkalikannya gini? Oke, bisa. Misalnya di sini ada A plus D dikuadratkan, ya kan? Kita kuadratkan dulu yang si A. Jadi si A kita kuadratkan, kemudian pangkat ini kita kalikan dengan dalamnya ini, kali A kali B, sehingga kita jumlahkan 2 kali A kali B. Kemudian yang belakangnya ini si B, kita kuadratkan plus B kuadrat. Nah, seperti itu ya. Oke. Lanjut, kita akan mencari nilai dari si P. Bagaimana cara mencarinya? Oke, kita tadi telah mempelajari operasi akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi nilainya adalah P. Sehingga di sini kalau kita jumlahkan ya, m plus n itu sama aja kayak min B per A. Yang mana di sini kita gunakan yang ini. Jadi yang menjadi min B itu siapa Bu? Ini dia, min P min 2. Jadi kita buat aja kayak gini, min dari min P min 2 per A. A-nya adalah koefisien dari x kuadrat, yaitu 1. Sehingga di sini kita peroleh min dari min. Kita kerjakan dulu ya dalam kurung ya. Di sini kita kalikan ke dalam, jadi min P dikali min 2. Jadi min P plus 2. Tapi di sini per 1, nggak usah kita tulis lagi, nggak apa-apa ya. Kemudian di sini min kali min, jadi dia positif. Jadi di sini P min kali positif 2, jadi P min 2. Sehingga m plus n sama aja kayak P min 2. Di sini m plus n P min 2. Oke, P min 2 berarti ya, P min 2 kita kuadratkan itu sama aja kayak 9, karena kan dia P min 2 ini termasuk akar-akar dari m dan n ya. Jadi m plus n sama dengan 9 sama juga kayak P min 2. Oke, kita kuadratkan ya pakai cara yang udah tadi Ibu ajarin. Jadi di sini P kita kuadratkan, kemudian 2 dikalikan P itu 2P dikalikan min 2, jadi min 4P. Kemudian min 2 kita kuadratkan, jadi plus 4 sama dengan 9. Oke, di sini P kuadrat sama dengan dikurang 4P. Kemudian 4, 9 kita pindah ruas, jadi supaya di sini 0, di sisi kanannya 0, jadi 4 dikurang 9 itu minus 5 sama dengan 0. Nah, kalau bentuk seperti ini, langkah selanjutnya bagaimana? Kan kita ingin mencari nilai P. Kita sederhanakan lah si P kuadrat min 4P min 5 ini. Kan ini dalam bentuk persamaan kuadrat ya kan? Oke, Ibu akan menggunakan metode pemfaktoran, yaitu cari bilangan apabila dikali hasilnya adalah minus 5. Tapi kalau dijumlahkan hasilnya adalah minus 4.
Ayo ingat lagi pertemuan pertama kan sudah kita pelajari kan. Kenapa bisa kalau dikali hasilnya minus 5? Karena di sini koefisien dari P kuadrat itu 1 dikalikan dengan konstanta. Jadi 1 kali minus 5 itu minus 5 ya. Kemudian di sini kenapa bisa dijumlahkan hasilnya adalah minus 4? Kita menggunakan koefisien dari si P. Oke, bilangan apa ya kalau dikali hasilnya minus 5, kalau dijumlah hasilnya adalah minus 4. Apa ya kira-kira? Ayo tebak. Yaitu 5, 1 ya. Angka 5 dan 1 yaitu minnya di sini. Sehingga bisa kita ubah sepertinya. Kasih tanda kurung biar mudah gitu. Jadi di sini P min 5, di sini P plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita sama dengan 0 semua. Di sini P min 5 sama dengan 0, P sama dengan 5, atau P plus 1 sama dengan 0, sehingga di sini P sama dengan min 1. Sehingga nilai P memenuhi adalah P sama dengan 5 atau P sama dengan minus 1. Nah, ini dia jawabannya ya, anak-anak ibu. Nah, dari penjelasan materi dan contoh soal yang telah ibu berikan, apakah anak-anak ibu paham? Paham Bu? Nah, nanti bakalan ibu kasih pekerjaan rumah ya, jangan lupa untuk dikerjakan ya anak-anak ibu. Insyaallah Bu. Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Alangkah baiknya kita akhiri dengan alhamdulillah. Kita ucapkan bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, sekian dulu pertemuan